tersusun rapi, dan terpelihara. Ibu kota kerajaan pada awal masa kemerdekaan Republik Indonesia, istilah kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia diubah menjadi Swapraja. Begitu pula kerajaan Batu Lolong dirubah menjadi Swapraja Batu Lolong. Agar tidak menyulitkan segala urusan pemerintahan Swapraja Batu Lolong, terutama hubungan lalu lintas dan kelancaran tugas-tugas pemerintahan Swapraja, maka pada tanggal 1 Agustus 1952 didirikan sebuah kantor Swapraja Batu Lolong di Kabailu, Sulawesi Barat. Setelah melalui musyawarah bersama, maka diadakan pemungutan suara oleh pemimpin-pemimpin Swapraja Batu Lolong pada tanggal 20 sampai 21 Agustus 1956. Dan dari hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh ke-10 Tamukun terhadap 3 tempat yang akan ditetapkan menjadi ibu kota kecamatan, yakni 1. Di Apui memperoleh 6 suara, yang kedua di Keraman memperoleh 3 suara, dan yang ketiga di Mainang memperoleh 1 suara. Maka pada tanggal 17 Agustus 1955 secara resmi ibu kota Swapraja Batu Lolong dipindahkan ke Apui, Sulawesi Timur, hingga diubah menjadi Kecamatan Alor Selatan, dan ibu kota kecamatan tidak pernah berpindah hingga saat ini. 1. Kepemimpinan raja-raja pada masa kerajaan pada masa penjajahan. Yang pertama, Karimalai Gapada. Karimalai Gapada adalah raja yang ke-17 dari 21 raja, sedangkan 16 lainnya adalah raja kampung dan 5 raja dalam masa penjajahan. Sehingga kepemimpinan memasuki masa penjajahan Portugis pada 1555 sampai dengan 1656. Dari sejarah perjalanan nenek moyang, maka hubungan kekeluargaan dan keluarga Tanglapui Lantoka sangat erat hubungannya, dan tidak ada pemisahan antara keluarga Batu Lolong dan keluarga di Tanglapui. Sehingga pemerintah Portugis menempatkan seorang vetor di Tanglapui pada saat itu, yakni Lekilana Lapuilana. Lengkapnya adalah vetor Lekilana Lapuilana dengan batas wilayah kerajaan Batu Lolong. Masa kepemimpinan Karimalai Gapada, kekuasaannya sampai di Tanglapui, Lembur, Bukapiting, dan Taramana. Kedua, Kamusiwen kedua. Kamusiwen kedua adalah raja ke-18 yang masa pemerintahannya berada pada masa Portugis dan Belanda tahun 1656 sampai dengan 1908. Masa kepemimpinan Kamusiwen II terjadi perjanjian pertukaran daerah jajahan di atas kapal Phoenix bersama Gubernur Jenderal Van Soest dengan Residen Kupang pada tahun 1860. Perjanjian tersebut yakni Kerajaan Batu Lolong diakui oleh Belanda dan Pulau Kambing atau Uru yang adalah wilayah Kerajaan Batu Lolong diserahkan kepada Portugis. Akhirnya perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 1894 di Lisabon, Portugis. Dan pemberian surat keputusan dengan bukti lainnya adalah pemberian tongkat Semambu kepada Raja Kamusiwen II pada tanggal 13 November 1896. Yang ketiga, Resibera Frederick Alfonsus Karimalai. Frederick Alfonsus Karimalai adalah raja ke-19 yang masa pemerintahannya berada pada masa penjajahan Belanda, yakni tahun 1908 sampai dengan 1937. Frederick Alfonsus Karimalai dipanggil oleh asisten presiden
ke Ende untuk mempertahankan keutuhan wilayah kerajaan Batu Lolong, sehingga Raja Ferik Apolsus Karmalei harus berangkat ke Ende dan didampingi oleh Tamukun dan kepala kampung masing-masing. 1. Matias Molina, Tamukun Kuneman. 2. Christopher Lauden, kepala Lampati, dan Salmon Petrus Salang dari kampung Atibai, Katang. Tekad dan kemauan keras dari rakyat yang terus dipertahankan oleh raja, yang akhirnya muncullah pengakuan dari pihak Residen Belanda di Ende kepada Raja Frederik Alfonsus Karmalei bahwa kemenangan tetap ada di pihak Raja Batu Lolong pada saat itu, sehingga mengeluarkan surat keputusan dari Residen Belanda tanggal 29 Agustus 1914 menetapkan kerajaan Batu Lolong diakui sebagai salah satu kerajaan yang berada di Nusantara. Yang keempat, Wilhelmus Awengkari. Wilhelmus Awengkari adalah raja ke-20 dengan masa kepemimpinannya berada pada pemerintahan Jepang dari tahun 1937 sampai dengan 1943, sehingga raja harus menghadapi penjajahan dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Raja tetap dengan segala pendirian dan tekadnya untuk mempertahankan keutuhan wilayah. Akhirnya Raja Wilhelmus mengalami sakit dan roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik, sehingga diterbitkan surat keputusan atau Gesetzlich Residen nomor 59 garing 11 garing S garing B garing Z tanggal 12 November 1937 tentang penunjukan pimpinan antar waktu. Maka pada tanggal 20 November tahun 1941 menunjuk Kapitan Christopher Laubela menjadi wakil raja, dan selanjutnya pada tanggal 1942 Jepang menduduki kerajaan Batu Lolong. Yang kelima, Lawrence Karimalei. Masa Jepang tahun 1948 sampai 1945. Lawrence Karimalei adalah raja ke-21 sebelum dipanggil menjadi raja kerajaan Batu Lolong, yang kesehariannya bekerja di kantor klasis kerajaan Batu Lolong, yang kedudukannya di Kelaisi Pelman pada tahun 1943 di bawah kepemimpinan Pendeta Lambertus Moata. Lambertus Karmalei, Lawrence Karmalei yang mulainya bekerja sebagai pegawai gereja, tetapi atas perintah dari pemerintah Jepang, Bungken Andiken Alor Pantar pada tanggal 27 Desember 1944 meminta kepada Lawrence Karmalei untuk menjadi Osama atau Raja Kerajaan Batu Lolong, sehingga pada tanggal 1 Januari 1945 keluarlah surat keputusan Bungken Gendriken. Akhirnya Lawrence Karmalei diangkat menjadi Raja Kerajaan Batu Lolong, bahwa status kerajaan yang kemudian menjadi daerah Suapraja Batu Lolong juga dari Suapraja menjadi kecamatan. Kecamatan pada saat itu belum stabil. Pihak kerajaan Polana menghendaki untuk bergabung dengan mereka. Demikian juga dari pihak kerajaan Kui, tetapi rakyat tidak menghendaki. Akhirnya di masa kepemimpinan Raja Lawrence Karimalei muncullah anak-anak negeri ini untuk mempertahankan keutuhan wilayah agar tetap berdiri menjadi satu kecamatan dengan semboyan, sekalipun kami kecil, jangan kami dipisahkan. Akhirnya muncullah 10 pejuang. Ke-10 pejuang itu antara lain Matias Lakwang almarhum. 2. Uria Letmai almarhum. 3. Hans Josephus Malaimakuni almarhum. 4. Bastian Laubela almarhum. 5. Justinus Malaimakuni almarhum. 6. Alexander Langkameng almarhum. 7. Bernardus Maiman almarhum. 8. Sadrak Sarmata almarhum. 9. Salmon N. Salmai almarhum. 10. Paulus L. Pulek B.A. masih hidup.
dan dibantu oleh seorang juru tulis, yakni Adam Sofyan Antoni almarhum. Ke-10 pejuang terus memperjuangkan dan mempertahankan nasib kecamatan ini hingga muncullah sebuah semboyan, sekalipun kami kecil, kami akan berjuang terus untuk berdiri menjadi satu kecamatan. Aspirasi dari ke-10 tokoh pejuang ini dibawa oleh 3 tokoh kunci masing-masing. 1. Matias Karmalei, 2. Mika J. Banaweng, dan 3. Petrus J. Makalei. Bertemu dengan anggota DPR MPR pada Bapak Herwilah di Kupang pada tanggal 27 September 1962 dan selanjutnya mengantar aspirasi rakyat Batu Lolong pada sidang paripurna DPR MPR di Jakarta. Aspirasi tersebut mendapat persetujuan hingga terbitlah keputusan dalam persidangan dengan ditetapkan kecamatan definitif, yakni Kecamatan Alor Selatan pada tanggal 13 Oktober 1963. Dengan camat pertama adalah IN Lakahing BA, dengan kepala kantornya adalah Bapak Hendrik Simpson Adam. 2. Kecamatan Alor Selatan pada masa kepemimpinan Satu, Agustinus N. Lakahing BA, Camat Alor Selatan tahun 1963 sampai 1965. Yang kedua, Agustinus Kolobani BA, Camat 1965 sampai dengan 1966. 3. Hendrik S. Adam, Camat 1966 sampai 1972. 4. Matias Billy BA, Camat 1972 sampai dengan 1979. 5. Lambertus Lahata BA, Camat 1979 sampai 1982. 6. Matias M. Sili BA, Camat 1982 sampai dengan 1988. 7. Hendrik S. Adam, Camat 1988 sampai 1991. 8. Dr. Alex A. Mosa, Camat 1991 sampai 1992. 9. Edisa Duka BA, Camat 1992 sampai 1999. 10. Dr. Stonis Adam, Camat 1999 sampai 2023. 11. Derinta Emma Blehe Esa, Camat 2003 sampai 2009. 12. Insinyur Samuel Tony Lamar, Camat 2009 sampai 2014. 13. Samuel Johnny Brusen Esos, Camat 2014 sampai dengan 2016. 14. Martin G. Mobeka SA, Camat 2016 sampai dengan 2021. 15. Immanuel Saldeng SA, Camat 2021 sampai dengan sekarang. Demikian riwayat singkat terbentuknya Kecamatan Alor Selatan, dan terima kasih. Selanjutnya, laporan Panitia HUT ke-60 Kecamatan Alor Selatan oleh Sekretaris Panitia, disilakan.